Dikatakan bahwasannya adzan dulu itu tidak berbentuk seperti yang sekarang. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, musyawarah bagaimana enaknya kalau waktu adzan itu apa yang harus kita gunakan. Kemudian ada yang mengatakan pakai nakus, pakai lonceng aja, teng 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 seperti itu. Ketika Abdullah bin Zaid sahabat ini tertidur, bermimpi ada orang keliling bawa bunyi-bunyian. Itu bagus, khusus, boleh nggak aku beli? Buat apa? Buat manggil untuk sholat. Mau nggak kamu? Aku ajari sesuatu yang lebih baik dari ini untuk memanggil sholat. Apa itu? Doa ma ba'dal adzan. Doa setelah adzan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad wa alih keluarga wa sahbi sahabat wa sallim, dan juga solawat dan salam ala sairil anbiya kepada para nabi-nabimu, wal mursalin para anbiya dan para rasul utusan-utusanmu, wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, wattabi'ihim dan orang-orang yang mengikuti daripada jejak leluhur mereka, yaitu orang-orang saleh daripada para anbiya dan para rasul, bi ihsanin ila yaumiddin, dan dengan kebaikan ila yaumiddin sampai di hari kiamat. Allahumma rabb hadhihi da'wah, Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wah, Tuhan pemilik seruan at-tamah yang sempurna, wassalatil qa'imah, ati Sayyidina Muhammad, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah ar-rafi'ah. Semuanya menunjukkan bahasanya ini adalah derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah yaitu manzilah, kedudukan yang tinggi. Al-fadilah yaitu martabah zaidah, lebih tinggi lagi. Wasyaraf wad darajatal aliyah, kemuliaan, wad darajal aliyah dan derajat yang sangat tinggi, ar-rafi'ah yang terangkat tinggi, wab'athu dan bangkitkan nabi kita, dan berikan kepada nabi kita al-maqam al-mahmud, yaitu maqam mahmud allati wa'attahu, yang telah engkau janjikan kepadanya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidaklah pernah mengingkari daripada janji-janjimu ya Allah. Ini doa dibaca setelah adzan, yang mana isinya adalah solawat dan salam, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maqamul mahmud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih maqamul mahmud? Maqamul mahmud itu adalah kedudukan yang diberikan oleh Allah khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Beliau Nabi SAW mengatakan bahasanya setiap nabi memiliki doa pamungkas yang sudah dilepas di dunia. Kata Rasulullah, sedangkan aku, doa pamungkasku aku simpan untuk nanti di akhirat untuk umatku. Nah, dikatakan bahasanya maqamul mahmud itu adalah kedudukan di mana fa'agumu maqaman la yagumu ahad ghairi. Aku berdiri di sebuah kedudukan nantinya di hari kiamat yang mana tidak ada seseorang yang menempati tempat tersebut. Yughbiduni bihi al-awwalun wal akhirun, yang mana mereka para anbiya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat mereka melihat keagungan dan menginginkan mendapatkan apa yang aku dapatkan di saat tersebut. Kemudian fayu'dan li fa'agulu masyaallah, dan kemudian diizinkan kepada aku untuk memohon kepada Allah masyaallah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Nabi mengeluarkan daripada keistimewaan beliau di waktu di hari kiamat, sehingga beliau bisa memberikan syafaat yang tidak bisa diberikan kepada siapapun. Pada saat itu Nabi memuji dan memuja Allah dengan pujian yang tidak pernah disampaikan para malaikat dan juga para nabi. Kemudian sujud, Allah mengatakan bahasanya irfa' ra'sak wasal tu'ta' wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bukan waktunya sujud. Mintalah apa yang kau minta, maka aku akan mengabulkan apa yang kau minta dan berikan syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Di ta'liq di bawah di situ an Jabir bin Abdullah di halaman 32.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'an nida, siapa orang yang mengatakan membaca doa ini hina yasma'un nida, ketika mendengar nida, yaitu adalah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta halat lahu syafaati yaumul qiyamah. Nabi memerintahkan kepada kita untuk memintakan syafaat. Bukan artinya berkat kita Nabi dapat, tidak. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang mau berdoa setelah adzan memintakan aku syafaat, maka akan aku ingat daripada kebaikannya tersebut, aku catat sebagai kebaikan. Dan beliau mengatakan halat lahu syafaati, orang yang mengatakan seperti itu akan berhak mendapatkan halat, berhak lahu syafaati, syafaatku yaumul qiyamah. Rawahu Bukhari. Ada beberapa catatan penting tentang adzan. Apakah adzan itu langsung datang dari malaikat Jibril? Dikatakan bahwasannya adzan dulu itu tidak berbentuk seperti yang sekarang. Ketika di Mekah mulai diberitakan sholat, mulailah ada yang namanya panggilan untuk sholat, tapi bukan adzan. Disebut dengan kalimat nida, yaitu panggilan ajakan untuk sholat. Lama kelamaan dirubah, sehingga ketika sholat maka Sayyidina Bilal atau siapa yang mengganti Sayyidina Bilal ketika waktu sholat mengatakan bahasanya as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, ayo sholat berjamaah, sholat berjamaah, seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, itu di Madinah, mengumpulkan para sahabat, musyawarah bagaimana enaknya kalau waktu azan itu apa yang harus kita gunakan. Ada yang usul mereka bagaimana kalau pakai bendera. Jadi ketika waktu sholat masuk, kita naikkan bendera ke atas, semua yang melihat dari jauh kalau ada bendera berarti itu waktunya sholat. Falam yu'jibuh, Nabi kurang condong dengan pendapat tersebut. Ada yang mengatakan gimana kalau pakai trompet, karena di Arab itu kan sering keluar masuk orang-orang dari luar Arab, sehingga ada di situ penjual trompet dan yang lainnya kebawa daripada pasar, sehingga kata Nabi falam yu'jibu, nggak cocok karena ini adatnya agama tertentu. Kemudian ada yang mengatakan pakai nakus, pakai lonceng aja, teng teng teng, seperti itu. Yang ketiga ini Nabi kurang condong, tapi cuman ada ini yang bisa dipakai. Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Sahabat itu apa yang diingini Nabi kalau belum tercapai, mereka sumpek, mereka susah. Bebanlah kepala Abdullah bin Zaid. Gimana ini? Nabi gak puas dengan usul kita. Walaupun kita make sejenis bunyi-bunyian untuk memanggil sholat, tapi Nabi raut mukanya kurang gembira, sehingga pulang mereka dengan membawa sumpek dan susah. Ketika Abdullah bin Zaid sahabat ini tertidur, bermimpi ada orang keliling bawa bunyi-bunyian. Kemudian kok loncengnya itu bagus. Kemudian didatangi dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, mengatakan bahasanya, ya Rajul, bagusnya loncengnya. Kita kalau manggil sholat loncengnya seadanya, pakai besi atau pakai apa, pokoknya pakai tameng, teng 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 teng, yang penting bunyi untuk berangkat sholat. Itu bagus khusus, boleh nggak aku beli? Buat apa? Buat manggil untuk sholat. Mau nggak kamu aku ajari sesuatu yang lebih baik dari ini untuk memanggil sholat? Apa itu? Katakan ketika kau mulai masuk waktu sholat, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti sampai selesai. Kemudian bangun tidur, seneng ini Abdullah bin Zaid, sehingga bangun tidur bersegera datang ke Nabi dan menceritakan, Nabi, aku mimpi seperti ini, ada orang jual lonceng, aku mau beli, nggak taunya dia mengajarkan kalimat seperti ini. Kata Rasulullah, Abdullah bin Zaid, mimpimu itu adalah benar. Ajarkan apa yang kamu lihat di dalam mimpimu kepada Bilal, karena sesungguhnya Bilal suaranya sangat tinggi dan sangat bagus, sehingga suaranya jauh bisa didengar. Bisiki itu Bilal, biar Bilal yang mengadzankan, melantunkan apa yang ada di dalam mimpimu. Kemudian adzan Bilal. Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sayyidina Umar yang ada di rumahnya dengar, ini kan mimpiku, sehingga datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini aku mimpi ini sudah 2 bulan yang lalu, cuman aku ini mau nyampaikan, nggak taunya Abdullah bin Zaid sudah menyampaikan. Adzan ini bermula daripada kejadian inilah terjadinya daripada adzan.